Pemirsa, Forum Musyawarah Masyarakat Banyuwangi menggelar dialog publik mengulas terkait izin penambangan khususnya di Kabupaten Banyuwangi pada Rabu pagi. Dialog tersebut diharapkan dapat menemukan solusi dari berbagai pihak, misalnya dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk bisa memberikan kemudahan dalam proses perizinan tambang, sekaligus untuk membangun kolaborasi dan kondusivitas bersama. Pemirsa, dalam rangka dialog publik dengan tema Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Perancangan Undang-Undang yang ke-18 tahun 2020 yang diselenggarakan pada Rabu 30 Maret 2022 bertempat di Insignia Cafe, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi. Dihadiri dari beberapa elemen masyarakat, Dinas Perizinan, Bapenda, Kejaksaan Negeri Banyuwangi, DPRD Banyuwangi, Aspamin, beberapa lembaga maupun aktivis. Kegiatan yang digelar oleh Forum Musyawarah Masyarakat Banyuwangi atau M2B ini menggali sebuah mufakat dan manfaat dalam upaya bersama untuk mencari solusi dalam kelancaran perputaran ekonomi, khususnya di daerah Banyuwangi. Selain itu juga, sebagaimana untuk mencari solusi bersama dalam menemukan kesepakatan dan kondusivitas antara pemerintah daerah kepada lingkaran penambang, diantaranya perizinan angkutan alat berat dan bahan bakar agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penambang. Dengan harapan kondusivitas tersebut terbangun sebagai bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk turut serta melancarkan pembangunan, agar APBD tahun 2022 segera terlaksana dengan tepat waktu. Upaya tersebut juga pernah dilakukan hearing bersama Forpimda yang memunculkan mufakat dan saran dalam mengisi kekosongan jeda aturan perundang-undangan tersebut. Ada aturan maupun solusi dari pemerintah daerah, yakni diskresi, sebagaimana bentuk penerimaan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, maupun ABH untuk memayungi apa yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya para penambang. Perlu diketahui pula di Banyuwangi sendiri, para penambang sudah banyak yang mengantongi izin, khususnya para penambang besar. Solusi yang dihasilkan dalam dialog publik tersebut bagi penambang rakyat maupun tambang kecil bisa dijual ke tambang besar dan memberikan kesimpulan untuk segera membentuk badan usaha milik daerah. Dalam kesempatan ini, Hari PR selaku akademisi menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Perancangan Undang-Undang ke-18 tahun 2020 atau menjelaskan atas perubahan undang-undang tersebut berkaitan dengan kebijakan pasca adanya keputusan Undang-Undang Cipta Kerja dalam prinsip pemerintahan bahwa pembangunan tidak bisa terhenti. Bahwasanya stakeholder harus berjalan dalam mendukung berjalannya pembangunan, bahkan masyarakat harus mendapatkan dampak kesejahteraannya. Pertanyaannya, apakah undang-undang pertambangan dan seterusnya tersebut itu dihentikan atau tidak dengan adanya Cipta Kerja? Ketika itu tidak dihentikan, maka dalam jeda 2 tahun itu undang-undang itu yang bisa diberlakukan. Jadi konsiderannya begitu, tidak bisa kita melakukan euforia bahwa keputusannya seperti ini kemudian semua dianggap mati, tidak bisa. Kalau seperti itu maka konsensus penyelenggaraan negara menjadi tidak berjalan. Jadi pandangannya seperti itu. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa prinsip dari undang-undang itu adalah regulasi, mengatur. Mengatur siapa? Mengatur negara, mengatur stakeholder, pengusaha misalkan, atau pihak-pihak yang berkepentingan yang lain, dan mengatur masyarakat. Jadi tidak boleh mengatur masyarakat saja, pemerintah tidak diatur, tidak boleh seperti itu. Jadi mengatur secara keseluruhan. Sementara itu, Aang Muslimin selaku perwakilan Dinas Perizinan Kabupaten Banyuwangi menyampaikan, setelah ditetapkannya peraturan proses perizinan tambang ditangani oleh pemerintah pusat, kewenangan yang tidak lagi ditangani oleh pemerintah daerah, pada prinsipnya akan mengikuti aturan yang ada. Maka hal ini kewenangan yang dijalankan dalam melakukan proses perizinan ialah, yakni kesesuaian tata ruang dan kesesuaian lingkungan. Sejak
diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mungkin ini menyimpang sedikit karena ini mungkin bahasa hukum, karena kami sekarang tidak di bagian hukum tapi di DPMPSP. Namun sedikit kami mengulas bahwa semua tahapan perizinan sekarang ini tambang adalah di kementerian, artinya di pusat. Sejak adanya Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan kita sudah tidak ada. Itu di provinsi. Dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, maka ditarik ke pusat. Artinya daerah tidak mempunyai kewenangan sama sekali. Namun bagaimana terkait sikap pemerintah daerah tersebut, bahwa pada prinsipnya kami taat aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi prinsip kami sesuai normatif, pemerintah tetap menjunjung tinggi peraturan yang ada tersebut. Konsultasi hukum pertambangan yakni Syauqi yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut menyampaikan, berbicara dengan pertambangan maupun perizinan tidak terlepas dari konstruksi hukum. Tentunya dengan melalui proses yang tidak mudah dan memakan biaya yang tidak sedikit. Proses tersebut tentunya juga ada keterlibatan dan rekomendasi dari pihak kabupaten. Dirinya berharap pemerintah daerah mempunyai inisiatif dalam membentuk panitia untuk membantu proses perizinan maupun pembinaan kepada pihak penambang. Jadi memang kalau kita bicara pertambangan kita tidak boleh lepas dari konstruksi hukum, karena dalam tambang itu izinnya itu bisa ratusan. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan tambang emas. Di situ mulai dari izin tambangnya, terus IPPKH sampai izin terkecil, izin bangun atau izin untuk keluarkan kayu dari hutan itu hampir ada lebih kurang terakhir di sana itu 275 izin. Itu masih belum selesai, masih ada izin-izin lain yang harus diurus. Jadi memang tambang itu tidak lepas dari perizinan. Saya hanya berpikir dan berharap Pemda punya inisiatif, kalau sudah ketemu Forpimda tadi, Forkopimda itu punya semacam panitia kecil lah, yang itu sifatnya membantu perizinan teman-teman yang belum punya izin, memberikan pembinaan. Dalam konteks membantu perizinan ini, mereka ini kan satu garis vertikal dengan SDM, bisa lebih mudah daripada contoh klien saya ini sampai hari ini kita ngurus malah jalan tikus terus karena orangnya ganti-ganti Pak. Michael Edi Haryanto, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, dalam sambutannya pun menyampaikan terkait izin tambang di Banyuwangi sudah diupayakan dan tentunya melibatkan pihak-pihak terkait dalam melalui proses tersebut agar penambang bisa lebih aman dan nyaman. Michael pun berpesan kepada semua penambang agar tidak saling melapor dan bisa kondusif, guyup rukun satu dengan yang lainnya. Ya seperti itu. Nah, sekarang ini baru-baru ini ketika golongannya Pak Eko, ya hearing dan sebagainya, ya kita cari solusinya. Pimpinan DPR saya dan Pak Ade, ya berjanji mau berbicara dengan Forkopimda. Kita ketemu lengkap semua. Kajari, Kapolres, ya Dandim dan Lanal, Bupati, Sekda, semua jajarannya lengkap di situ. Intinya itu Kapolres kita sudah berbicara dan ketika mari cari solusi. Karena apa? Karena pasir ini butuh untuk pembangunan, kan itu. Sekarang ini belum diluncur-luncurkan mungkin karena mikir itu palingnya. Pasirnya nggak ada. Jadi sampai sekarang pembangunan belum diluncurkan. Ya kita desak terus supaya apa? Banyak yang cerit-cerit tentang jalan yang rusak kan begitu. Tapi sampai sekarang ini belum meluncur ya pembangunan itu. Dalam rangka dialog publik sesuai dengan judul kami, topik kami, masalah keputusan MK nomor sekian sudah ada di situ Pak. Kita mencari jalan dalam artian solusi bersama, semua kita undang. Solusi bersama ya apa baiknya pemerintah daerah, penambang, pengusaha, di situ ada lingkaran, ada angkutan, ada alat berat, ada solar, apa semua. Supaya aman ya apa? Banyuwangi. Kondusiflah Banyuwangi ke depan. Ada solusinya. Supaya semua kerja dengan aman. Tidak ada lapor-melapor, tidak ada tangkap-menangkap. Ayo mari kita kerja bersama, kita cari jalan keluar untuk pemerintahan daerah Banyuwangi khususnya. Sementara ini kan banyak yang ditutup, ya. Akhirnya mudah-mudahan dengan dialog kita pagi ini, hari ini ada jalan keluarnya untuk semua masyarakat Banyuwangi, pengusaha tambang maupun pemerintah daerah. Kenapa? Kedepannya besok lusa ini bulan depan
APBD 2022 akan dimulai. Artinya itulah harapan kita. Ya, itu di Banyuwangi ini penambang-penambang itu juga sudah banyak yang berizin, khususnya penambang-penambang besar. Solusinya untuk penambang rakyat, penambang yang kecil itu harapannya adalah hasil tambangnya nanti bisa dijual kepada penambang yang lebih besar. Di samping itu juga ada satu rekomendasi untuk segera dibentuklah badan usaha milik daerah. Makanya di awal kita sudah melakukan hearing, hasil hearing ini dibawa ke Forkopimda, bahkan melibatkan Kapolres. Kapolres itu menyarankan bagaimana dalam kekosongan jedah aturan perundang-undangan ini ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu diskresi, kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif dan juga pihak sepakat untuk memayungi apa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pekerjaan pertambangan ini. Karena di dalam keputusan MK sendiri ada peluang luasan di situ dikurangi, mestinya ada aturan minimal 5, sekarang 1 pun boleh. Oleh karena itu kita sepakat mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kesepakatan yang kita duduk bersama menjadi solusi dari kebuntuan peraturan perundang-undangan ini, yaitu diskresi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Heru Cahyo, Banyuwangi 1 TV melaporkan.